Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Hari ini anak-anak, kita akan memasuki pelajaran 15 dengan judul Beriman berarti berbuat demi Allah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, perhatikan. Di sini Ibu tampilkan ada gambar rumah. Nah, di dalam rumah ini kita lihat ada 3 kamar. Kamar 1 warna merah, kamar 2 warna biru, dan kamar 3 warna kuning. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk melihat kira-kira apa isi dari setiap kamar. Kamar 1, kamar 2, dan kamar 3. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, ini merupakan kamar 1. Ya, kamar 1 berisi tentang tanda salib. Kita lihat di sini ada 4 gambar tanda salib. Kalimat tanda salib yang sering kita gunakan yakni dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak pasti sudah tahu semua bahwa tanda salib menggunakan tangan kanan. Ya, anak-anak pasti sudah tahu cara membuat tanda salib. Sekarang Ibu akan memberitahukan sekali lagi cara membuat tanda salib. Membuat tanda salib dengan cara menyentuh dahi terlebih dahulu sambil berkata Bapa. Lalu dada sambil berkata Putra. Kemudian bahu sebelah kiri sambil berkata Roh Kudus. Dan terakhir bahu sebelah kanan sambil berkata Amin. Anak-anak bisa mempraktikkannya sekarang. Oke, mari kita sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita tepuk tangan. Anak-anak, ternyata tanda salib itu punya arti. Dan ada 2 arti dari tanda salib. Yang pertama, kita diajak untuk menyadari kehadiran Allah yang menyelamatkan melalui peristiwa sengsara, wafatnya Yesus di salib, dan kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, seluruh hidup kita diarahkan kepada Allah Bapa, diserahkan kepada Allah Putra, dan dijiwai oleh Allah Roh Kudus. Nah, itu dia 2 arti dari tanda salib. Ibu jelaskan sekali lagi arti dari tanda salib. Yang pertama, kita diajak untuk menyadari kehadiran Allah yang menyelamatkan melalui peristiwa sengsara, wafatnya Yesus di salib, dan kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, seluruh hidup arahkan kepada Allah Bapa, diserahkan kepada Allah Putra, dan dijiwai oleh Allah Roh Kudus. Nah, sekarang anak-anak, kita menuju ke kamar 2. Kira-kira kamar 2 berisi tentang apa ya? Mari kita lihat. Ya, pada kamar 2 terdapat gambar salib Yesus.
Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu kisah Yesus disalibkan? Oke, sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk perhatikan dan menonton tayangan kisah Yesus disalibkan. Anak-anak, kisah Yesus disalibkan kali ini Ibu ambil dari Superbook. Mari kita saksikan. Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Sudah selesai. Orang ini memang sungguh anak Allah. Nah, anak-anak, itu dia kisah tentang Yesus disalibkan. Anak-anak,
ada alasan Yesus mau disalibkan. Nah, anak-anak, Yesus dihukum mati dengan dipaku pada kayu salib. Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus wafat di salib karena taat kepada kehendak Allah. Itu dia alasan Yesus mau disalibkan, karena Yesus ingin menebus dosa manusia dan taat kepada kehendak Allah. Oke, anak-anak, sekarang kita menuju ke kamar 3. Oke, kira-kira apa isi dari kamar 3? Nah, ini dia. Anak-anak, kamar 3 berisi tentang pesan. Oke, sebagai anak Katolik, kita hendaknya berkorban bagi Allah dan sesama seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allahku, aku percaya bahwa Engkau adalah sumber hidupku. Engkau telah memberikan dirimu lewat Yesus Kristus untuk menyelamatkan aku dari dosaku. Bantulah aku agar setiap hari selalu percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih dan semangat belajar.